إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin jamaah, orang-orang tua kami, anda yang tolan, guru-guru kami yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan segala macam limpahan nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. 2 rakaat yang kita lakukan mengiringi salat subuh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja mengiringi salat subuh itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ma fihima latamannaw habwan walau habwan." Kata Rasulullah, sekiranya mereka mengetahui umatku manfaat apa yang terdapat pada salat isya dan salat subuh, mereka akan mendatangi masjid-masjid walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Begitulah saking dahsyatnya ibadah salat subuh. Maka ini berarti orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu yang dikhawatirkan mereka itu sekiranya salat subuh itu seperti salat Jumat. Salat Jumat kan berdatangan kita begitu. Dikhawatir orang kafir itu sempat salat subuh seperti Jumat, kacau. Di situ awal mula kebangkitan Islam. Ini perjuangan luar biasa para orang tua kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidur ada 3 kali setan yang mengikati manusia. Di lehernya, di perutnya, di kakinya, dan itu bisa terlepas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bangun diucapnya doa tidur, doa bangun tidur. Apa doanya itu, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Pendek doanya. Tapi terkadang kita bangun langsung mandi. Bukan masalah ta'apan, lupa. Itu dia orang kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Ketika kita baca doa menyebut Allah kalimat-kalimat thayyibah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus satu di antara 3 tersebut. Ketika dia berwudu, maka terlepas 2 dari 3. Ketika dia bangun mengangkat tangan Allahu Akbar, maka terputuslah 3-tiganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita dan ibadah salat sunnah yang lainnya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta akan sunnah Rasulullah dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas babul udhiyah dalam kitab Wayatul Taqrib, dalam kitab Bajuri. Udhiyah ini artinya adalah bab kurban. Meskipun haji diberangkatkan pada tahun ini kan begitu, Pak. Haji tetap ada kan begitu, hari kita saja tidak berangkat kan begitu. Haji tetap ada, jangan pula mau pikir nanti tak berangkat kita tak melaksanakan haji di tanah haram kan begitu. Tetap melaksanakan ibadah haji,
tapi orangnya dibatasi. Mungkin hanya sekitar Saudi saja, atau Jazirah Arab saja. Indonesia sudah diputuskan tidak berangkat. Gitu. Jangan pula nanti tak berangkat sendiri pula kita Pak. Nyangkut di Palestina nanti. Dari mana-mana nyangkutnya nanti. Taati saja. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Begitu. Karena persiapan haji luar biasa. Jamaah atau kami dimulakan Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dari Indonesia tidak diberangkatkan haji, tapi kita tetap melaksanakan kurban. Jamaah atau kami dimulakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan bahas definisi awal. Apa itu udhiyah? Dalam wajib takdir mengatakan udhiyah itu ialah, kalau secara artinya, yaitu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tanggal berapa Idul Adha itu Pak? Tanggal 10 Zulhijjah. Ada hari sebelumnya disunahkan puasa sunnah, kan begitu. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Tasu'a, ada Asyura, ada namanya puasa-puasa yang mengiringi 10 Zulhijjah itu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udhiyah itu, kurban itu ialah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan diikuti 3 hari setelah Idul Adha. Itu disebut dengan hari Tasyrik. 4 hari ini adalah termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Di antara amalan kurban yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan takbir. Maka di hari itu seperti kita ibadah sholat dianjurkan kita banyak tasbih, tahmid dan takbir. Itu hari-hari yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa unta, sapi maupun domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kurban itu pada hakikatnya ialah kita punya harta, kita punya uang, kita korbankan, kita beli onta, kita beli kambing, kita beli sapi dan segala macamnya yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi syarat kurban dengan tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita punya kemampuan, kesenangan, harta yang mana yang kita miliki ini juga dinikmati oleh orang lain. Nah, itu kata ulama Rabbah kami dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rabbah kami dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Misal 7, misalnya di masjid kita ini, insyaallah 7 ya kan, bahkan lebih. Tapi karena Covid wallahu a'lam kan begitu Pak. Tengok memang kurang-kurang masih ada 1, ada yang belum 1 kan begitu. Mudah-mudahan sampai 7 dan lebih untuk kami dimulai Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang lampunya tak sama, yang 1 80, yang 1 70, terakhir jemaah berebut. Aku yang itu Ustaz katanya. Aku yang itu Ustaz, aku sedikit tidak usah Bapak kami dimulai karena Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, daging tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang berebut kita kan begitu. Ustaz aku lembu yang ini. Nah, datang pula buat satu. Ustaz aku lembu ini kecil-kecil aja katanya. Enggak usah. Karena tujuan kurban pada hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum berkurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi setiap muslim yang mampu. Nah, ini dia perlu kita garis bawahi. Setiap muslim yang mampu. Sebagaimana dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Tapi ada memang sebagian ulama dan sebagian kecil kurban itu merupakan kewajiban. Karena apa? Ayat ini tidak dipisahkan. Fasholli, maka laksanakan salat. Fasholli lirabbika wanhar, maka setelah salat laksanakan kurban. Ayat ini tidak terpisah. Maka ulama ini mengatakan maka kurban sama hukumnya dengan salat, karena ayatnya tidak terpisah, suratnya tidak terpisah.
Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari dia menceritakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berkorban dengan seekor domba untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ini tentang hukum berkorban pula untuk kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah, seorang laki-laki dia berkorban, dibelinya kambing, dia berkorban untuk dirinya dan keluarga. Dan ini adalah suatu contoh boleh kita lakukan orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita punya uang hanya satu bagian dan sekeluarga ingin berkorban, lebih baik beli satu kambing, niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Karena dalam beberapa riwayat Nabi juga pernah melakukan ketika dia mengatakan ini adalah kurbanku, keluargaku, sahabatku dan umatku. Secara tidak langsung kita telah dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyimpulkan kenapa terjadi sunnah yang dianjurkan kurban itu, karena kurban yang pertama merupakan kewajiban yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya. Itu yang kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Maka sekiranya wajib hanya yang pertama yang hukumnya adalah wajib, selanjutnya sunnah. Begitulah untuk kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Dia berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Itu lebih afdal. Tapi jangan pula satu bagian lembu untuk satu keluarga, jangan, kan begitu. Dibelinya bagian satu lembu untuk satu keluarga. Yang dipraktekkan oleh sahabat baginda Rasulullah satu domba atau satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban berkurban. Ini adalah sesuatu yang lumrah untuk kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fikih ini kan Bapak banyak sekali persoalannya. Meskipun banyak persoalannya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah kunun aja Pak, sampai hari ini nggak tuntas. Azimullah ini masalah kunun kan begitu. Masalah zikir setelah sholat tak tuntas sampai hari ini. Tapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dewasa dalam pikirannya, dia akan memahaminya. Itu untuk kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Kenapa? Fikih ini ada ilmu yang berkembang sampai hari kiamat. Untuk kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Selagi masih ada hidup manusia, fikih akan terus berkembang kecuali tauhid. Nah, kalau tauhid tidak akan ada perkembangan. Karena apa? Allah tidak akan pernah berubah kan begitu. Allah satu tetap satu, tidak ada duanya. Itu untuk kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah fikih adalah ilmu yang berkembang sampai hari kiamat. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban dan dalam berkurban. Nah, itu dia. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkurban merupakan suatu amalan yang disunnahkan. Nah, ini cerita jumhur, mayoritas. Jadi mayoritas ulama orang kami dimuliakan Subhanahu wa taala mengatakan mayoritas adalah disunahkan, suatu amalan yang disunahkan, yang sangat-sangat dianjurkan. Apa itu sunnah? Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapat pahala bagi yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Tapi kalau wajib, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau wajib berpahala melakukannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Tapi kalau kurban, yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala bagi yang melaksanakannya, melakukannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Di antaranya Imam Malik, di mana ia mengatakan, aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, aku tidak suka orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak melakukannya. Dan pendapat itu juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Lais
Dan sebagian ulama penganut Imam Malik berpendapat bahwa berkurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi yang hidup dalam kemudahan. Nah, ini lain pula pendapatnya orang tua kami dimulakan Subhanahu wa taala. Imam Malik dan Syafi'i tadi hanya sekedar tidak suka orang yang punya kemampuan tapi tidak berkurban. Nah, tapi kalau Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Lais mengatakan wajib baginya berkurban ketika dia mampu. Nah, ini pula beda pendapat orang kami dimulakan Subhanahu wa taala. Jadi masalah hukum kurban ini banyak sebenarnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, tapi jumhur tetap sunnah. Kemudian jamaah orang kami dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi definisi kurban, hukum kurban, sekarang keutamaan berkurban. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah pada hari kurban daripada mengucurkan darah. Nah, Aisyah, Nabi mengatakan tidak ada amalan yang paling utama di hari Adha, Tasyrik 11, 12, 13 daripada mengucurkan darah. Ulama mengatakan mengucurkan darah itu penyembelihan hewan korban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka sucikanlah jiwamu dengannya. Apa yang kita kurban akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang disunahkan kita kurban kalau saya dosa-dosa sebanyak tetesan darah, begitu Allah mengampuni dosa kita. Sebanyak bulu yang kita kurbankan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita lakukan. Nah, jadi tidak ada hari yang utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mengucurkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Apa yang kita kurbankan pada hakikatnya akan menjadi saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dia adalah hambamu yang baik, aku adalah sebagai saksi, aku dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan berkurban itu diwajibkan? Nah, ini tentang kapan kurban itu diwajibkan. Berkurban tidak diwajibkan kecuali jika karena nazar. Misalnya dengan mengatakan aku harus menyembelih hewan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Malik, jika seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka wajib baginya untuk menyembelihnya. Nah, ini pula ada istilahnya nazar, kan begitu. Dia beli hewan kurban, dia beli misalnya macam di kampung-kampungan begitu, orang tua kami bilang Subhanahu wa taala, dia beli anaknya, harganya bisa 3 juta, baru istilahnya lepas-lepas susu atau 5 juta. Kemudian dia nazar, ini lembu ini kuniatkan untuk kurban sekeluarga aku, kan gitu. Kemudian hewannya tumbuh besar, mau tak mau karena nazarnya dia wajib berkurban. Jangan pula karena dikala itu naik harga lembu, tunggulah tahun depan, kan begitu. Tidak, yang diwajibkan ini lembunya yang sudah dinazarkannya, kan begitu. Kan begitu orang tua kami dimulakan Subhanahu wa taala. Maka wajib dia berkurban, meskipun harga lembu 2 kali lipat daripada itu. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada karena sesuatu nazar dalam dirinya, atau dia membeli lembu misalnya, dia ternak dan besar, maka wajib dikurbankannya. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Hal ini didasari dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melihat kurban, dibelinya kambing 3 ekor, diikat yang belakang rumahnya. Belum lagi orang sholat dipotong sama waktu. Atau misalnya kita kirim, misalnya kan sering orang tua kami dimulakan Subhanahu wa taala, kita kirim ke pelosok-pelosok sana yang baru-baru mualaf, 20 ekor kita kirim contohnya, tiba-tiba belum lagi sholat dipotong sama orang tua. Nah, dipotong. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib menggantinya.
Makanya misalnya daerah-daerah pelosok beras lagi ke dalam, kemudian rantau berapa ke spion sana, kan sering orang ingin kurbankan begitu 10 kambing 1 lembu. Memang kita antisipasi Pak kan gitu, jangan pula nanti sebelum Idul Adha dilaksanakan dipotong pula sama orang itu. Karena pemotongan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita salat. Jika itu terjadi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib yang menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang menyembelih sehingga kita selesai salat, maka hendaklah dia menyembelih dengan kalimat Allah atau nama Allah. Itu disunahkan kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disunahkan. Bukan diada-adakan begitu, bukan ilmu-ilmu kampung. Apa itu ilmu kampung? Macam inilah. Itu apa itu bohoni? Kenapa bohoni? Nabi Adam makan bohoni, belum lagi sempat ke dalamnya nyangkut. Itu ilmu kampung kan begitu. Yang parahnya perempuan kan begitu Pak. Nah itu ilmu-ilmu kampung yang tak punya dalil kan begitu. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala. Takbir yang kita baca mengiringi hewan itu disembelih adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka sebutlah dengan nama-nama Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, di antara 4 hari tersebut yang paling utama itu tetap di hari 10 Zulhijjah. Makanya yang telah melaksanakan ibadah haji, kalau misalnya kita ikut berkurban atau kami dimulakan Subhanahu wa taala, hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ini berbeda-beda harganya Pak. Semakin lama dia 11, 12, 13 ini semakin turun. Harga utama itu tetap di 10 Zulhijjah. Nah, itu dia. Itu harga yang melejit. Kalau sudah 11, 12, 13 agak turun. Nah, karena 10 itu adalah hari utama. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis itu diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyembelih sebelum Idul Adha, maka hendaklah ia mengulanginya. Jadi hadis tidak satu. Banyak hadisnya dan banyak juga perawinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mengatakan, ketika Abu Burdah bin Naya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seekor kambing yang disembelihnya pada hari raya, maka beliau pun bertanya, apakah disembelih sebelum salat? Ya, jawab Burdah, kambingmu adalah kambing daging, bukan kambing kurban. Itu dalam kami dimulakan Subhanahu wa taala. Ditanya Rasul, apakah kau menyembelihkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha? Iya, kambingmu bukan kambing kurban, tapi kambing daging. Dipotongnya boleh dimakan, boleh silakan, tapi hitungannya tidak kurban. Macam sama lagi kita menyembelih kambing untuk makan siang. Nah, begitulah. Jamaah dimulakan Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kambingmu kambing daging, tidak lagi kambing kurban. Kemudian akhir waktu penyembelihan. Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada hari tasyrik. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Ini dia. Akhirnya, kapan terakhirnya? Misalnya hari ini adalah 13 daripada Zulhijjah, maka batas akhirnya sebelum masuk waktu asar. Penyembelihan terakhirnya sebelum masuk waktu asar, karena pergantian waktu orang tua kami dimulai Subhanahu wa taala, pergantian hari dalam Islam ketika masuk asar. Tapi kalau Masehi nasional itu pergantiannya 12 malam. Misalnya 12/1, maka masuk hari berikutnya. Tapi dalam Islam pergantian hari itu di waktu asar. Makanya ketika misalnya daripada 30 Ramadan, kan maghribnya kita sudah dianjurkan bertasbih, bertahmid, artinya melakukan takbir. Karena apa? Masuk asar, masuk daripada satu Syawal. Itu dalam kami dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan amal ibadah manusia juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari dalam satu minggu itu, di hari Kamis sebelum masuk Jumat, karena awal mula hari dalam Islam itu hari Jumat dalam seminggu. Nah, itu dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika habis salat asar jangan tinggalkan masjid, lakukan zikir, lakukan bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Ketika malaikat mengangkat amal ibadah kita di hadapan Allah, malaikat tinggalkan kita di waktu asar itu, lapornya kepada tanya oleh Allah, "Ngapain sepulang kau tinggalkan?" Dia dalam keadaan berzikir, dia dalam keadaan baca Al-Quran, agar nilainya tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batas akhir daripada penyembelihan hewan kurban itu sebelum masuk waktu asar daripada 13 Zulhijjah, itu batas terakhirnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sampai yang kita bahas tadi adalah sebelum masuk ibadah waktu sholat asar daripada hari ketiga, yakni hari tasyrik.